Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah kami di dalam kerajaan sorga. Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-15 yang berkata demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Betlehem adalah sebuah kota kecil yang jauh dari gemerlap dunia, menjadi tempat terpenting dalam sejarah keselamatan manusia. Tuhan memilih Betlehem sebagai tempat kelahiran Yesus Kristus, bukan di istana mewah atau kota besar, tetapi di palungan sederhana. Hal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sering bekerja melalui hal-hal yang sederhana dan tidak terpandang. Ketika para gembala mendengar kabar baik dari malaikat, mereka tidak ragu. Mereka berkata, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem." Mereka segera bergerak untuk melihat dan mengalami sendiri apa yang telah Tuhan nyatakan. Respon mereka adalah contoh iman yang aktif, tidak hanya mendengar, tetapi juga bertindak. Apa yang membuat para gembala segera bertindak? Sebagai orang biasa yang mungkin dianggap rendah di masyarakat, mereka tidak meremehkan undangan Tuhan. Mereka tahu bahwa pesan ini bukanlah sesuatu yang biasa. Malaikat Tuhan tidak pernah salah memilih pendengar. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang, dipanggil untuk mendekat kepada Kristus. Betlehem melambangkan panggilan bagi kita semua untuk mendekat kepada Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Dalam kesibukan di dunia ini, seringkali kita terjebak oleh rutinitas atau hal-hal duniawi yang membuat kita lupa untuk pergi ke Betlehem, yaitu mendekat kepada Tuhan. Betlehem tidak hanya tempat fisik, tetapi menjadi simbol dari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mendekat kepada Betlehem, kita mengingat kasih karunia Tuhan yang memanggil kita untuk tinggal dalam hadirat-Nya. Momen para gembala pergi ke Betlehem
adalah pernyataan iman bahwa mereka percaya pada janji Tuhan. Mereka tidak hanya ingin mendengar dari orang lain, tetapi ingin melihat dan mengalami sendiri apa yang Tuhan nyatakan. Demikian pula, kita dipanggil untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku-pelaku firman. Bethlehem juga menjadi pengingat bahwa Tuhan sering bekerja di tengah situasi yang tampak tidak sempurna. Kelahiran Kristus di kandang domba menunjukkan bahwa kemuliaan Tuhan tidak ditentukan oleh tempat atau keadaan, tetapi oleh kehadirannya. Bagi kita, Bethlehem bisa menjadi simbol dari hidup kita yang mungkin sederhana, penuh tantangan, atau bahkan tidak ideal. Namun kehadiran Kristus membuat semuanya menjadi bermakna. Setiap langkah menuju Bethlehem adalah langkah iman. Langkah itu mungkin penuh tantangan, tetapi seperti para gembala yang harus meninggalkan kawanan mereka di malam hari, tetapi mereka tidak membiarkan apapun menghalangi mereka untuk bertemu dengan Juru Selamat. Langkah ini mengajarkan kita untuk mengutamakan Tuhan dalam segala hal, bahkan ketika itu berarti mengorbankan kenyamanan atau rencana pribadi kita. Saat kita pergi ke Bethlehem, kita diingatkan akan kasih Tuhan yang besar, yang rela datang ke dunia sebagai bayi yang lemah, lahir untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dalam kehidupan sehari-hari, Bethlehem adalah simbol dari momen-momen ketika kita memilih untuk mencari Tuhan di tengah kesederhanaan, pengorbanan, dan kerendahan hati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita belajar dari para gembala yang dengan segera merespon kabar baik dari Tuhan. Bethlehem mengingatkan kita bahwa Tuhan hadir dalam kesederhanaan, membawa damai dan sukacita bagi mereka yang mencarinya. Dalam kehidupan kita, Bethlehem adalah simbol dari hati yang terbuka dan penuh kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas teladan para gembala yang segera pergi untuk mencari dan melihat Kristus. Ajari kami untuk memiliki hati yang terbuka dan iman yang aktif, agar kami selalu merespon panggilan-Mu dengan ketaatan. Kami berdoa Tuhan, kiranya damai Natal membawa pemulihan dan persatuan bagi kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu,
dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan bagi kami. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya terus berharap kepadamu. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka. Pulihkan keadaan umat-Mu. Berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak Tuhan. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember tahun 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati.